Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin, jemaah musalla al-ihsan. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali. Mungkin kita akan lebih sedikit ulamanya. Kita akan membaca Al-Quran dan kita akan tadarus sesuai dengan kaidah Al-Quran, kaidah tajwidnya. Kita harapkan semoga bacaan ini menjadi tambahan ilmu untuk mengetahui dalam segi hukum-hukum, sifat hurufnya, makharijul hurufnya, begitu juga hukum-hukum di dalam Al-Qurannya. Semoga nanti silahkan bersama-sama kita memperbaiki bacaannya supaya lebih memahami hukum di dalam Al-Qurannya, khususnya di bidang tajwid. Baik, mengambil kesimpulan atau evaluasi untuk bacaan Al-Qurannya. Tentunya kemanfaatan di mana kita baca Al-Quran ada yang menyimak. Ya, ketika salah satu ada yang salah matnya, makharijul hurufnya, baik itu hukum-hukumnya, berkewajiban yang tahu untuk mengingatkan. Nah, itu manfaatnya. Kenapa manfaat lebih utama menyimak daripada membaca? Maka keutamaan orang yang lebih banyak menyimak itu bacaannya akan lebih lancar lagi. Dan terkhususnya bacaan tentang hukum-hukum di dalam tajwidnya perlu diketahui, sudah kita pelajari, saling mengingatkan bagaimana kita membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin. Ya, maka khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, bukan sebaik-baik presiden, tidak ya. Sebaik-baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik di antara kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Rasul mengatakan, sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karenanya semuanya alhamdulillah sudah belajar. Kita sama-sama sudah belajar tentang tajwidnya. Mohon ketika ada bacaan Al-Quran ketika salah, mendengarkan kita salah, kok kurang bagus sih, silahkan langsung kita sama-sama membenarkan. Jangan diabaikan, berdosa kita. Maka kita akan berdosa ketika membaca Al-Quran, kita sudah tahu hukumnya, sudah tahu bacaannya, kemudian kita diam saja, maka kita berdosa. Kenapa bisa seperti itu? Maka di dalam salah satu maqalan ulama, fasadun kabirun 'alimun mutahaddikun wa akbaru min mujahidun mutanasibun. Imam Syafi'i mengatakan, fasadun kabirun 'alimun mutahaddikun, besar dosanya orang yang alim, yang mengerti ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dan kita sekarang belajar Al-Quran, apalagi semangat dengan tadarus yang seperti ini, apalagi di bulan Ramadan. Subhanallah. Mungkin saya prediksi banyakan hatamnya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Percaya enggak? Iya, itu sudah memang sesuatu hal yang pasti itu. Ibu bisa sampai 5 kali hatam di dalam bulan Ramadan, mungkin bapak-bapak 3 kali, 4 kali. Ya, tidak bisa disalahkan karena faktor kesibukan beliau bekerja dan lain sebagainya. Inilah keutamaan di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, maka dilanjutkan lagi, wa akbar min mujahidin mutanasibun, maka lebih besar dosanya juga, maaf saya katakan di sini, jahil itu adalah bodoh. Wa akbar min mujahidin mutanasibun, apalagi orang yang maaf bodoh kemudian tidak mau belajar. Ini keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sama-sama usikum menafsir bitaqwa. Saya maksudkan kepada saya pribadi dan mengajak kepada masyarakat hadirin, ketika kita sudah mengetahui hukum bacaan di dalam Al-Quran, kita sudah pelajari hukum di mana nun sakinah wa tanwin, kemudian kita mempelajari al-ta'rifnya, kita akan lagi habis ini kita akan menunjukkan tentang idgham syamsiyahnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui di mana itu hukum bacaan yang baik, mana bacaan yang salah, ketika mendengarkan saudaranya bacaan yang salah, jangan diabaikan atau jangan dibiarkan. Ya. Terus tadi itu ada sahabat menyaut, itu bacaannya panjang, bilbatin, ya. Terus panjang lagi, bagaimana hurufnya? Ini nggak apa-apa, nyenyes, bahasa Palembang nyenyes, ya. Nyenyes untuk kebaikan, ya. Lil haq walau kana sampaikan meski itu terkadang menyakitkan, karena
Dan juga ketika diingatkan, mohon jangan tersinggung. Ya, itu yang menjadi bahan yang problem seperti sekarang ini. Iya. Maka ketika Allah mengatakan tersungguh. Maka daripada itu sebenarnya Allah mengatakan ketika orang beriman itu, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah imannya, gemetar dia, bertambah imannya. Al-Quran kemudian dibacakan Al-Quran, dibenarkan, alhamdulillah ada yang mau membenarkan daripada tidak membenarkan kita dosa. Berdosa, alhamdulillah ada yang mau membenarkan bacaan Al-Quran saya. Maka guru saya mengatakan, kalau baca Al-Quran itu suaranya jangan dipelankan, jangan malu-malu. Al-haya'u minal iman. Ya, malu memang bagian daripada iman, tapi dalam Al-Quran tidak berlaku itu. Malah mentang-mentang bacaannya salah. Ya, gimana? Gak dengar. Maka orang baca Al-Quran seperti itu, apalagi baca Al-Quran dengan itu hukumnya bahkan makruh loh, bahkan bisa dikatakan haram, tidak boleh. Ya, maka baca Al-Quran itu ada yang namanya tanafus. Tanafus bagaimana? Ketika bacaan Al-Quran, nafasnya nggak nyampe-nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'd bidak. Itu namanya tanafus. Tidak sampai itu yang namanya nafas kita. Maka ada namanya waqaf ibtida. Berhentilah di kalimat yang baik. Kemudian diulang kemudian dengan kalimat jer atau kalimat yang baik ketika melanjutkan. Ya, jadi jangan dipaksakan ketika bacaan Al-Quran. Itu juga nafas kita tidak kuat, kemudian dipaksakan tidak boleh. Itu sedikit daripada evaluasi untuk bacaan Al-Quran kita. Jadi harapannya semua yang diberikan kebaikan, semuanya yang dibenarkan oleh teman kita, saudara kita, patut kita jadikan apresiasi. Alhamdulillah ada yang mau membenarkan bacaan saya. Kalau sedang imam, ya, bacaan suratnya itu tidak tepat gitu. Ibaratkan latarawun kan, ada yang dibacanya latarawun. Mana itu Ustaz? Baik. Lagi imam itu kan. Baik. Dalam satu Al-Quran, di dalam Al-Quran khususnya rukun daripada as-shalah itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau bacaan Fatihah itu bagus, itu wajib sudah dijadikan, boleh dijadikan imam. Bagaimana kalau surat-surat pendeknya? Ya, bagaimana hukumnya di situ? Masih dalam kadar ulama itu diperbolehkan, tapi tidak boleh mengurai kadar tajwidnya. Makharijul huruf dalam Allah sudah sering saya sampaikan, ketika sedikit makharijul hurufnya salah, matnya salah, akan berubah makna. Akan berubah. La tarawunnal jahim, itu seharusnya waw, ngapa dibaca ha? La tarawunnal jahim, beda jadinya. Nah, jadi hati-hati ketika meskipun dalam artian masih diperbolehkan, dalam artian bacaannya salah, tapi tidak boleh meninggalkan tajwidnya. Itu di dalam seorang imam. Nah, makanya manfaat kita belajar Al-Quran, kita memperbaiki bacaan kita. Ambil segi manfaatnya, dipelajarinya sama-sama. Saya mewasiatkan saya pribadi dan semua mengajak, manfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Ada metode irama yang sudah diajarkan Ustaz Duna. Ada Ustaz? Amalkan. Karena apa? Membaca Al-Quran itu dengan irama itu hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi ketika kita baca Al-Quran dengan berirama, pada di dalam sholat itu boleh kan sunnah. Bukan wajib tapi sunnah. Rasulullah kalau ngaji dengan suara yang sangat merdu, bahkan suara yang paling merdu Nabi Daud pun sangat kalah. Karena saking bagusnya suaranya baginda Nabi Muhammad SAW.